Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi untuk anak-anakku kelas 7 dengan materi bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa yuk? Ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Baiklah, benar ya. Jadi yang kita bahas minggu lalu itu tentang materi teks deskripsi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian teks deskripsi? Ya, benar sekali ya. Jadi yang masih ingat, semoga tetap ingat, dan yang sudah lupa, Ibu akan ulas lagi ya apa pengertian dari teks deskripsi. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks deskripsi. Yang kedua itu tujuan teks deskripsi. Yang ketiganya itu ciri tentang teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan kebahasaan. Nah, sekarang Ibu akan mengulas kembali apa pengertian teks deskripsi tersebut. Jadi, teks deskripsi adalah bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan suatu objek secara rinci atau detail yang bertujuan agar pembaca dapat memahami atau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, baiklah, itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Kemudian yang selanjutnya, materi kita hari ini, ada yang tahu atau ada yang sudah membuka buku paketnya materi yang akan kita pelajari hari ini? Iya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatan teks deskripsi tersebut, sebaiknya kita mengetahui ciri atau isi objek yang akan kita pelajari ya. Objeknya itu tentang apa yang ingin kita tulis. Misalnya bisa berupa manusia atau tokoh, bisa berupa tempat, atau juga bisa berupa benda. Jadi tergantung kita yang akan menulis, yang akan menentukan tulisan kita nanti. Objeknya itu apa? Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun teks deskripsi itu, misal yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu adalah tema ya. Yang kedua setelah tema ada tujuan. Yang ketiga setelah tema kemudian ada tujuan, tentunya yang ketiga itu ada kerangka. Yang keempat informasi. Yang kelima pengembangan dalam tulisan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah judul ya. Jadi itu ada 6 langkah-langkah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan bahas atau merinci satu persatu dari langkah-langkah teks deskripsi tadi. Yang pertama itu tentang tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gagasan pokok ya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah tulisan, tentunya kita harus menentukan tema. Jadi dari apa yang kita mau tulis, apapun itu, mau membuat puisi, mau membuat tulisan, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan tulisan, itu kita harus melakukan atau harus berpatok pada tema ya. Jadi tema itu sangat perlu dalam pembuatan teks deskripsi. Yang kedua adalah tujuan. Jadi dalam membuat teks itu
dalam membuat tulisan kita harus memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar pembaca bisa merasakan, bisa membayangkan, atau bisa mengetahui. Misalnya kita fokuskan pada tokoh. Jadi pembaca itu benar-benar mengetahui tentang tokoh tersebut sehingga dia akan merasa tertarik untuk membaca tulisan kita. Itu tentang tujuan dari pada membuat teks deskripsi. Kemudian yang ketiga itu ada kerangka. Nah, kerangka karangan ini sangat penting ya dalam kita membuat atau menulis teks deskripsi. Karena dalam kerangkanya itu kita harus bisa merinci tentang tokoh. Kita fokus saja sama tokoh ya. Kan di sini ada objek. Objeknya itu bisa berupa manusia atau tokoh, bisa benda atau bisa tempat. Jadi kita fokusin ke tokoh saja ya materinya, pembahasannya. Jadi kalau tokoh itu contohnya misalnya tokoh misalnya sekarang tokohnya kakakku. Nah, kakak itu dia pasti akan memiliki sifat, kemudian kepribadian apa, itu harus kita bisa menceritakannya. Misalnya kakakku. Kakakku adalah seorang laki-laki yang tampan, kemudian dia sangat pintar. Kemudian sifatnya itu, misalnya sifat dari kakak kita itu dia baik. Dia sering membantu pekerjaan rumah saya. Itu ya sedikit contoh dari misalnya kerangka yang akan kita buat. Kita di situ bisa menjelaskan tentang kepribadian kakak kita, kemudian hobinya apa. Misalnya hobi kakaknya itu adalah menulis teks deskripsi, atau misalnya dia hobinya sebagai guru atau dan sebagainya ya. Baiklah, yang ketiga tadi tentang kerangka ya, kerangka dalam kita membuat teks deskripsi. Yang keempat itu yang keempat adalah informasi. Nah, di sini tentunya kita harus bisa banyak-banyak mengumpulkan informasi. Nah, informasi itu bisa kita kumpulkan atau kita bisa dapatkan dari media massa, media cetak ya, kemudian dari internet. Apalagi sekarang kan sudah ada Google, jadi banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Atau bisa juga kita dapatkan dari tokoh yang akan kita tulis, tentang tokoh yang akan kita tulis. Jadi kita bisa mencari informasi dari berbagai sudut pandangnya ya, banyak. Jadi kita supaya mempermudah kita menulis, jadi tentunya kita harus mengetahui tentang kebiasaan tokoh tersebut. Kemudian yang kelima ya, pengembangan isi dari teks tulisan ya, pengembangan tulisan. Di sini setelah kita melakukan misalnya tema, kemudian kita masuk ke tujuan, yang keempat itu kita masuk ke langkah-langkahnya, dan yang kelima mendapatkan informasi. Setelah semua itu kita kumpulkan, kita dapatkan, tentunya di situ kita bisa mengembangkan tulisan kita secara rinci, secara nyata, atau dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, kemudian yang kelima ya, yang keenam tadi itu kan yang kelima ya, pengembangan tulisan. Jadi yang keenam itu adalah judul. Nah, di sini judul itu bisa kita buat di awal kalimat, di awal atau bisa juga di akhir setelah kita membuat serangkaian dari langkah-langkah tadi. Jadi kita bisa membuat judul pada di awal paragraf atau pada akhir cerita. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jadi silahkan kalian baca-baca juga bukunya ya tentang langkah-langkah deskripsi. Mungkin Ibu di sini tidak bisa terlalu panjang lebar menjelaskan. Jadi silahkan kalian juga usaha sendiri untuk membaca di buku biar lebih detail lagi, biar lebih kalian memahami lagi. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian layangkan melalui WA ya, WA Ibu dah boleh. Jadi tugas kalian hari ini yaitu
kalian silahkan berusaha atau mencoba untuk membuat teks deskripsi berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian tentukan temanya, kemudian buat tujuannya dan sebagainya, berpatok sama itu. Kalian silahkan membuat teks deskripsi ya. Baiklah, itu saja tugasnya. Tugasnya membuat teks deskripsi ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ke Ibu, nanti Ibu akan bantu untuk membuat teks deskripsi ya. Jangan takut salah, tidak apa-apa, nanti Ibu akan periksa hasilnya. Kalau memang kurang nanti kita akan sama-sama melengkapi. Baiklah, untuk minggu ini, untuk hari ini materi Bahasa Indonesia kelas 7 hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam belajar.